Karena tali Ini cocok nih. Ini pasti mau berkata-kata nih. Aku malas orang. Jadi teman-teman harus bisa menyadari kita tuh sedang malas atau sedang apa. Kadang-kadang kita harus ke situ ya teman-teman. Jangan bersembunyi terus. Jadi maunya kita disuapin terus. Jadi kita maunya dicocorin terus. Ya semua itu kembali lagi ke diri kita mau sembuh atau enggak. Yang bisa ngebaca tuh diri kita sendiri itu. Bang Dika. Kita selalu berharap orang lain menyembuhkan kita. Kita selalu berharap kita bergantung sama seseorang, ini seperti itu. Itu boleh sekali-kali, tapi bukan berarti itu apa ya, kayak jadi ketergantungan gitu loh. Kan itu kasihan yang kalian ajak ngobrol, kasihan yang kalian ajak curhat kan gitu. Sama aja kalian membawa masalah kalian ke orang lain nih. Orang lain berusaha kalian masukkan ke permasalahan kalian. Senangnya nggak dapat, tapi begitu ada masalah jadi dapat. Iya. Gimana Kak Natalia kabarnya? Apa kabar kak? Lagi libur hari ini. Oh ya. Lagi libur. Emang di sana hari apa? Lagi ada telepon tuh ayangnya tuh. Tetap aja kita makhluk sosial. Itu benar Momi. Karena itu. Iya benar, itu kepribadian. Bukan di saat sekarang introvert, besok enggak, terus besok enggak. Itu naik turunnya perasaan ya teman-teman ya. Naik turunnya hidup tuh ya seperti itu. Aku boleh ngasih masukan nggak sebelum dikit aja? Boleh. Salah. Ini nih yang dubbing punya siapa ya? Nggak tahu aku. Internal. Ayo dimulai waktu dan tempat. Kakak Natali. Kita makhluk sosial iya, tapi emang mau diem-diem kita mojok sendiri. Emang enak ya tinggal sendiri kemana-mana. Tapi kalau kita nggak buka hati, kalau kita mau ngelakuin segala sesuatu, jangan langsung mikir negatif dulu. Nanti dia nggak suka sama aku pas kejadian. Aku bisa nggak ya? Langsung lakuin aja. Harus percaya sama diri sendiri. Kalau kita tahu diri kita apa ya? Tadi Mbak itu bilang katanya saya orangnya pendiam, malesan, di rumah terus. Do something for yourself. Ya, bener guys. Jadi aku Do something for yourself. Ada sesuatu dalam dirimu ya. Ada yang bilang aku orangnya malesan. Berarti kan kita tahu diri kita males. Supaya kita nggak males apa? Bangkit dari males. Wow. Iya. Bener. Jadi kalian di yang tadi typing, aku introvert, aku extrovert, stop buang pikiran Iya kan seperti kalian itu. tahu. Setuju, itu namanya pilihan buat males. Bener kan? Iya, makanya aku jangan selalu bersembunyi di balik kata-kata itu. Iya. Terus ada yang bilang, aku jelek ya. Hey, kalau kamu bilang diri kamu jelek, ngaca. Jahat banget. Kamu tuh nggak jelek banget. Enggak, dirinya dia sendiri yang jelek, bikin jelek. Aku dulu kan gini ya, nggak ada orang yang suka sama gua jelek ya gitu kan ya. Ternyata untuk cantik itu emang butuh duit ya. Ada bedak, jalan aja udah. Ada filter. Aku mah orangnya Betawi ya, kayak orang Betawi. Maaf ya yang di bawah nih, fansnya Mas ini, Mas Wijaya, Mas nih. Gak ada fans, semua teman di sini. Semua teman nggak ada fans. Ini sebenarnya tuh to the point guys, omongannya tuh kayak nggak bertele-tele gitu loh. Maaf. Nggak. Itu tergantung cara masing-masing pribadi nerimanya kak. Tuh, Kebanyakan ketawa kayaknya. Maaf ya, kebanyakan Jadi nggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan dibikin sedih terus. Cerita itu walaupun
kita cerita tentang kesedihan, kita juga harus bawanya happy gitu, agar jangan membawa orang lain untuk masuk ke kesedihan kita gitu. Wah, dia udah pernah masuk penjara ke Bang Fadika. Dia udah pernah masuk rumah sakit jiwa karena tali ini. Bebannya berat banget dia. Aku pernah. Ya, tuh Aku kalian pernah tuh teguran 3 kali, pernah masuk penjara, terus udah pernah masuk rumah sakit jiwa. Intinya balik lagi dari diri kita sendiri. Benar. kalian Kalau kalau kita udah ngerasa beban kalian berat, dia ini lebih berat lagi, hidup di Amerika sendiri. Masuk penjara di Amerika, masuk rumah sakit jiwa di Amerika, nggak ada yang tahu nggak? ngurusin. Di penjara di Amerika ya, beda sama di Indonesia. Aku datang nih pakai baju. Aku disuruh masuk ruangan yang nggak ada pintunya. Di depannya orang duduk-duduk kopi. Aku suruh buka baju, ditelanjangin di situ, tangan taruh di tembok. Ini jari nih masuk ke ini aku. Kememeo. Aku nangis, tetesin air mata. Kata polisinya apa? Don't cry. Anjrit, don't cry. Iya. Tapi aku meletakkan diri aku sebagai apa? Kalau aku kerja sebagai polisi kan, berarti kan ngikutin peraturan. Oh, aku harus buka pakaiannya orang gitu. Terus aku diborgol, aku dibilang gini, kok aku kayak bunuh orang ya? Padahal aku nggak bunuh orang. Aku cuma gini doang. 1, 2, 3 ada videonya. Proses membuat aura. Fadika ini temen aku real, guys. Pak Dika, hai Pak Dika. Prosesnya membuat aura saat like motivator. Betul. Yang Gue ada yang masuk. apa? Mulai. Iya, ada. Nah, mau. Tahu masih jaya, aku udah lihat semuanya videonya. Jadi Iya. buat kalian yang di bawah, jangan, kita tuh ngobrol jangan sedih-sedih mulu ya. Jadi ada lucunya, jangan serius-serius banget gitu loh. Ini aku setuju sama Kak Fadika. Sebenarnya orang itu terbentuk karena proses. Proses itu tempat kita belajar, tempat kita untuk memulai segala sesuatunya lebih baik, itu proses. Kalau tiba-tiba kita memikirkan hasil, itu kita tidak bisa menikmati proses dan belajar dari situ. Yang membuat kita bangga itu sebenarnya proses, bukan hasilnya. Hasil itu kadang-kadang malah bisa bikin kita terpuruk, teman-teman. Segala sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu tidak ada pelajarannya, tidak ada pembelajarannya di dalam situ. Tapi boleh nambahin dikit nggak Kak Wijaya? Boleh dong. Buat kamu apa sih yang enggak gitu? Cintamu. Tiket ke Amerika. Mama juga ya. Katanya sih proses ya. Proses Tiket ke benar. Amerika. Tapi kalau kitanya nggak terima proses, kita masih stuck di pas terus, masih stuck Iya. di pikiran yang itu terus. Proses itu kan berjalan terus. Jadi harus jalan, jangan stuck di situ. Iya. Makanya proses itu ada Kalau punya pembelajaran. mobil ya, kalau punya mobil jangan put in neutral. Kamu bisa drive, reverse. Tolong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini nggak semua bisa bahasa Inggris. Ya. Banyak kan orang mau instan tapi nggak bisa banget mental mau ngobrol. Yes bro, Her. Kebanyakan orang mau instan tapi nggak mau sabar Yes, dengan bro, proses mental. Iya. Maunya tuh disuapin nggak? Jadi gini ya, kita tuh ngobrol tuh butuh energi, teman-teman. Kita bercerita tuh ada energinya. Walaupun nggak terlihat, tapi rasakanlah. Ketika seseorang itu bercerita sedih dan kita masuk ke dalamnya, kita bisa ikut sedih, bisa ikut nangis. Nah itu yang dinamakan tarikan energi. Dalam menghadapi seseorang yang seperti itu, usahakan kita netral, agar energi kita nggak kesedot ke dia dan kita nggak merasakan apa yang dia rasakan. Jadi jangan sampai melekat. Ketika orang bercerita apapun, usahakan kita netral, flat aja. Ya, jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang gitu. Iya betul. Itu akan membuat kita tuh baik-baik saja gitu loh. Bisa menerima sesuatu dengan baik, nanti spontanitas kita akan mempunyai jawaban yang baik juga gitu. Make protection your energy. Itu nggak dipikirin. Iya. Batasi energimu. Halo Bang Da. Batasi energi kita gitu. Bener. Karena seseorang itu pengen ada seseorang yang cerita, kita masuk ke masalahnya dia, Aji. kita masuk ke problemnya dia.
itu kan merugikan. Dan buat kita pun juga ngingetin ke diri sendiri, jangan sampai kita bercerita untuk seseorang tuh masuk ke masalah kita. Itu nggak adil. Senangnya dia nggak dapat, susahnya dia mau diikutin, kan nggak adil. Betul. Kalau mau bercerita itu positif. Boleh cerita tentang kesedihan, problemnya, masalah. Tapi ambil cerita dari sudut yang berbeda. Gitu. Kayak kemarin kita naikin orang ya, Nik ya, dari Purwokerto itu ya. Mikirnya kecilin dikit. Coba. Itu Kak Natali. Itu tuh dia single mom, punya 4 anak, yang satu punya kebutuhan khusus anaknya. Spesial dan dia punya usaha jualan kopi di pinggir jalan. Tapi dia bisa survive. Lah, ketika ceritanya dia itu aku malah tersentuh gitu, malah bikin semangat gitu. Jadi kayak malah bikin aku terharu gitu. Bukan yang nangis-nangis, bukan apa. Maaf ya teman-temannya, aku jujur nih seperti itu. Aku tahu tiap manusia tuh punya beban yang berbeda-beda. Tapi tolong menyikapinya lebih ke positif. Biar kalian bisa bangkit gitu. Wow. Mbak yang tadi bilangnya introvert itu berarti dia udah tahu dirinya. Mbak, ayo semangat, pasti bisa loh. Yang lain aja bisa, pasti kamu bisa. Percaya sama diri sendiri, pokoknya intinya orangnya semangat. Hafiz, salam balik. Iya benar. Iya betul. Proses ya itu. Bang Dap mana? Kak Natali coba di mute bentar deh. Sekali coba biar nggak doubling. Nah, coba di mute terus dinyalain lagi. Di mute terus habis itu nyalain lagi. Mute mana ya? Mute. Ya halo, cek. Ya kalau cek coba nyalain lagi. Coba ngobrol. Halo. Ya aman kan? Aman ya. Gimana kan Natali bisa diterusin? Bang Dap mau naik nggak Bang Dap? Oh, naikin yang lain aja, aku turun. Enggak, terusin dulu, kelarin dulu tadi gimana? Kelarin dulu ininya gimana sih? Apa? Oke. Senyumnya Kak Nat amazing banget gitu. Ya. Bisa Senyumnya Pepsodent. Coba dong tanya sikatnya pakai sikat apa? Sikat kawat atau sikat apa gitu? Sikat kuda. Jadi gimana kesimpulannya? Positif mindnya apa nih? Positif mindnya. mindnya Kata-kata terakhir. Kalau kata-kata aku yang terakhir, kalau kita sedang males, kata-kata terakhir, nauzubillah min dzalik. Gimana gitu? Tadi dia ngomongnya gini ya, sini. Yang pertama, ingat. Itu udah saking ininya, udah banyak banget gitu. Akhirnya blank. Pokoknya intinya buat kalian yang nonton sekarang, kalau kalian merasa dirinya minder, kalau kalian merasa dirinya males, kalau kalian merasa diri kayak nggak bisa ngapa-ngapain, yakin dia sama diri sendiri. Terus siapa lagi mau yakin sama kamu? Iya, bener banget. Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, terus orang lain harus percaya gitu. Iya, kalau kamu nggak sayang sama diri kamu juga, kalau nggak yakin ya siapa yang mau yakin tuh gitu. Iya, betul. Kelihatan sendiri. Aku paham nih. Gimana caranya? Kayak gini nih, misalkan Nick ya, dia lagi single nih. Kalau aku mau nyamperin dia care nggak ya sama dirinya? Kalau dia nggak care, gimana dia mau care sama aku? Kan gitu. Iya. Gimana kita bisa bahagia? Gimana alam nggak memberikan kebahagiaan ke kita ya? Kalau kita aja nggak bisa memberi kebahagiaan ke diri kita sendiri gitu ya? Gimana orang lain mau membahagiakan kita kalau kita nggak bisa membahagiakan orang lain kan gitu? Iya. Prinsipnya kan seperti itu ya. Iya. Law of attraction-nya kan seperti itu. Tarik menarik. Terus ini aku cuma buat saran lagi ya, buat laki-laki. Kalau kalian mau nikah, jangan bilang seperangkat salat sholat. Kewajibannya besar di bumi sama di akhirat. Iya.
kalau nggak bisa kalau kalian yakin sampai akhirat silakan, tapi kalau nggak yakin mendingan ya sampah aja, masih berharga untuk dijadikan pupuk. Masa manusia menyerah di bawah sampah? Itu betul tuh Pak Dika. Dia ini ya pengarang ya, dia temanku itu pinter banget, baru semalam ketemuan. Iya. Sahabat aku, dia sahabat aku, udah kayak abang aku juga, udah kayak temen, nggak pernah berantem juga, udah nggak pernah berantem juga, sama kayak Bang Herdi deh, 2000 berapa ya, 2011. Ya, sekitar segitu lah. Katanya jadi 2011. Iya, 2011. Pokoknya sampah aja bisa didaur ulang, masa hati kita nggak bisa? Betul. Iya, intinya gitu. Jadi gini, rasa percaya diri itu tidak muncul karena belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa menerima kekurangan diri sendiri, kelebihan diri sendiri. Padahal kita tuh banyak kelebihannya, guys. Itu. Jadi jangan minder ya. Kalau mau makan sesuatu lakuin aja, jangan banyak mikir. Tapi jangan keluar koridor. Itu. Tahu kan Mam yang gue maksud koridor tuh apa, kalian paham lah, udah pada gede ini. Bang Fadika mau naik nggak? Tapi on cam ya? Ya biar aku turun. Nggak, mau tanya dulu. Bang, kumisnya udah dicukur ya? Asik. Ini musiknya agak serem ya guys ya. Iya, musiknya kayak aku ngerasa kayak di kuburan. Enggak, itu tuh kayak ini. Kalau meditasi yoga pakai musik itu aku. Oke, gitu. Gue lagi dolangan. Oke. Sayanglah diri sendiri. Aku suka kok musiknya. Ya, sebenarnya kalau kita lagi musik tuh bisa membantu guys. Healing itu bukan harus keluar, nggak. Sebenarnya kalau healing tuh nggak harus ke mall, nggak harus kemana-mana. Yang bikin mereka berpikir kayak gitu, merasa ini circle itu berpengaruh juga sih kalau menurut gue. Iya. Sama mungkin ini ya, keluarganya juga gitu loh. Orang-orang terdekat lah intinya gitu. Makanya membuat mereka tuh kayak bebannya tuh merasa paling berat, membuat traumanya nggak hilang-hilang gitu kan. Jadi kemarin gue ngobrol sama Lunar nih. Jadi Lunar nanya ke gue, OVT itu berasal dari mana sih? Maksudnya ketika kita bisa OVT itu tuh dari mana asalnya gitu loh. Itu pertanyaan yang sebenarnya bagus guys. Ketika kalian overthinking itu tuh berasal dari mana sih? Asalnya overthinking itu dari mana gitu loh. wow. Itu makasih kan Natali. Coba deh kita renungkan deh, kenapa kita bisa OVT? Lah gue jawab, karena gue pernah ngobrol ini sama seseorang, pernah baca dan pernah dengar. Terkadang OVT itu berasal dari orang NPD. Mungkin diri kita sendiri, atau mungkin dari orang lain. NPD itu juga bisa OVT loh teman-teman loh. Karena setiap apapun yang dia lihat, itu pasti dipikirin sama dia. Ya nggak sih? Dan aku pernah diskusi masalah ini. Jadi orang NPD itu, dia lebih OVT sebenarnya, lebih overthinking. Apapun yang dia lihat, apapun itu pasti jadi penilaian buat dia. Penilaian buat dia, pada akhirnya dia menilai orang lain tanpa menilai diri sendiri. Kekurangannya seperti itu orang NPD itu. Makasih Kak Risos. Ya benar Kak Wijaya. Orang yang overthinking selalu merasa kurang, sama selalu compare. Suka compare. Iya, Compare bukan hal yang positif ya. Iya, OVT itu berasal dari diri sendiri sebenarnya. Itu tadi benar, suka compare, suka membandingkan diri sendiri, suka melihat orang lain, gitu loh. Tapi tidak, kalau bedanya NPD itu tidak melihat ke dirinya sendiri, gitu loh. Dia selalu melihat ke orang lain terus. Kalau overthinking itu bisa jadi dia overthinking ke dirinya sendiri, gitu. Bisa jadi dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Itu sebenarnya berhubungan teman-teman. Sifat-sifat seperti itu sebenarnya berhubungan. Mbak, aku ya masa kecil aku kurang bahagia, oke? Aku lihat langsung bapakku selingkuh, bawa selingkuhannya lagi ke rumah. Tapi bukan karena itu, gambar diri kita itu memaafkan diri sendiri, memaafkan bapakku, karena menurut aku orang tua itu wakil Tuhan, kan gitu ya. Akhirnya kalau kita bawa dalam doa, bapakku akhirnya apa?
baik-baik aja hubungan aku sama bapakku. Kalau kita punya kekecewaan, kita langsung minta maaf. Lebih baik nggak usah disimpan-simpan. Ini pembelajaran aku juga ya. Apapun masalah lalu, nggak usah dibahas-bahas. Kita terima, maafin masalah lalu itu, move on ke depan. Iya. Kalau kita punya akar pahit atau apa sih, masa kecil kurang bahagia, kita kan udah tahu tuh masa kecil kurang bahagia. Ya udah, berdamai sama masa lalu, nggak usah dibahas lagi, nggak usah dilihat lagi. Iya. Buka lembaran baru, kertas putih. Kalau ada titik hitam, jangan selalu fokus di titik hitam. Masih banyak halaman di sini kamu bisa isi. Iya. Iya. Kemarin Mbak, Mbak Seneti, naik aja, aku turun ya. Oke. Kemarin Ya. kita sebenarnya kedatangan nih 2 hari berturut-turut orang yang sangat-sangat memotivasi gue, terutama kemarin ya itu sangat gue pikirin gitu. Akhirnya gue masuk ke rumahnya dia nih, dia live, gue masuk gitu, gue masuk ternyata seperti ini gitu. Walaupun bisa psikologi menyalahkan keadaan, tapi tetap dasarnya orang Hilangin egonya orang yang beda. trauma Iya. masa lalu, masa kecil gimana Kak? Terus ini prosesnya karena mereka sering dikecewain. Satu, kalau sering dikecewain, selalu bilang sama diri sendiri, oh yang ngecewain saya, kehilangan saya, bukan saya kehilangan mereka. Iya. Pokoknya selalu negatif aja. Emang sih sedih ya, sedih, nggak apa-apa, it's okay. Tapi setelah itu bangkit diri sendiri. Yang penting kan kita, kan aku bilang, care-nya diri kita, love-nya diri kita, ya kita, bukan orang lain. Iya, cocok logi emang iya. Emang kadang-kadang kita bercerita berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kehidupan kita. Gitu. Ilmiah itu, makanya kemarin gue bilang, ilmiah itu yang seperti apa sih gitu. Karena ilmiah bagi setiap orang tuh bisa jadi berbeda-beda. Kecuali ilmu pasti ya. Gitu. Pak Dika, lu jadi fans aku loh ya. Aku fans kamu dah. Gitu. Ntar aku follow ya Pak Dika ya, izin ya. Alah, jarang kok malah ya follow orang. Dia jarang ya? Ya udah. Enggak, kamunya itu loh. Dia Kamunya tahu itu loh. jarang. Ya aku jarang. Udah kebanyakan, terlalu bikin drama dia. Jadi siapa yang mau Oke. naik tuh? Itu Bang siapa itu? Itu bisa ini. Keren Bang loh, siapa Kak nih? Natali menginspirasi. Bentar nih, Ya. punya gue nggak bisa Makasih, dipencet-pencet nih. Mbak. Yang penting Mbak, kita tuh wanita, makhluk ciptaan Tuhan yang lebih pintar dari binatang. Ya kan? Binatang aja bisa sayang sama anaknya, masa kita nggak bisa sayang sama diri sendiri? Keren loh. Kapan ini dibeliin tiket ke Amerika ini? Ayo sini. Kalau kalian udah dapat visa, gue beliin tiket. Dapat visa. Justru visanya itu yang susah. Terima. Jangan zamannya si presiden rambut merah, jangan. Susah. Lagi ketat-ketatnya. Rambut merah nggak tuh? Mbak Saneti Bimo, salam kenal ya. Kita harus Pokoknya menghormati ini juga Mbak, orang yang Mbak follow Tina, dengan kita. apapun yang terjadi itu seizin Allah ya. Pokoknya yakin setiap kita melangkah positif aja. Senyum. Iya, kita harus menghormati juga orang yang follow dengan kita. Iya, setuju. Oke, Kak Natali, Thank you. Aku turun ya. Ya. thank you ya. Makasih ya. Love you Sehat guys. selalu. Love you too.